Pernahkah kamu bertanya-tanya, akankah aku melihat ibuku lagi di surga, ayahku, anakku, dan apakah kami akan saling mengenali? Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini menyimpan salah satu harapan terdalam dari hati orang Kristen, karena mencintai berarti merindukan keabadian. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, yang tertinggal bukan hanya rasa sakit, kehampaan, atau keheningan, yang tertinggal adalah sebuah pertanyaan yang membara di dalam, apakah kami akan tetap menjadi keluarga selamanya? Mungkin kamu pernah mendengar bahwa di surga kita semua akan menjadi saudara. Tapi apa sebenarnya artinya? Apakah ikatan yang kita jalani di bumi, antara orang tua dan anak, antara suami istri, antara saudara, akan lenyap dalam cahaya Tuhan? Ataukah akan tetap ada sesuatu dari mereka, yang diubah tetapi masih bisa dikenali? Banyak orang kudus telah merenungkan misteri ini. Gereja telah memberikan jawaban, meskipun tetap membiarkan ruang untuk keheningan, karena kehidupan kekal tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata. Tapi siapa yang mencintai akan terus mencari, bukan menjemput tanpa arah. Siapapun yang telah kehilangan seseorang ingin tahu, apakah anakku yang pergi terlalu cepat akan berlari menghampiriku? Apakah ibuku yang mengajariku doa Bapa kami masih akan mengingat namaku? Paus Leo X membahas tema ini dengan kelembutan dan kedalaman yang besar, tetapi sebelum kita mendengarkan kata-katanya, marilah kita mempersiapkan hati. Karena kebenaran tentang keluarga di surga bukanlah konsep abstrak, melainkan sebuah wahyu yang harus diterima dengan iman. Jika di hatimu kau membawa kenangan tentang seseorang yang telah tiada, ucapkanlah dalam diam atau dengan suara keras, Tuhan, jagalah keluargaku dalam MU. Sampai kita dipersatukan kembali untuk selamanya. Sejak abad-abad awal, orang Kristen telah bertanya-tanya apakah ikatan duniawi akan bertahan dalam kekekalan. Di katakomba Roma hingga kini masih terbaca ukiran kata-kata yang mengharukan, kita akan bertemu lagi segera. Harapan ini tidak pernah padam karena mengalir dari jantung Injil, di mana cinta bukanlah momen sesaat, melainkan perjalanan menuju kekal. Sejarah keselamatan dipenuhi oleh kisah keluarga, Abraham, Sarah dan Ishak, Hana dan Samuel, Maria, Yusuf, dan Yesus. Tuhan memilih untuk lahir dalam keluarga manusia, menguduskannya, dan menunjukkan bahwa ikatan yang dijalani dalam rahmat melampaui kematian. Ketika kita bertanya, akankah kita saling mengenali di surga? Pada dasarnya kita ingin tahu, akankah cinta yang menyatukan kita di bumi masih memiliki bentuk, kenangan, dan kenyataan? Santa Teresia dari Lisieux, sesaat sebelum wafat, berkata kepada para suster, "Aku tidak mati, aku memasuki kehidupan. Aku akan lebih dekat dengan kalian daripada sebelumnya." Keyakinan itu bukan sekadar emosi, tapi iman yang mendalam. Apa yang benar dalam Tuhan tidak akan hilang. Jika cinta itu sejati, ia tidak akan lenyap, ia akan dimurnikan dan disempurnakan dalam. Sebuah audiensi di lapangan Santo Petrus, Paus Leo X mengingatkan bahwa persekutuan para kudus adalah kenyataan yang hidup, bukan sekadar gambaran puitis. Beliau berkata, dalam Kemilian Tuhan, kita akan mengenali mereka yang kita cintai, bukan dengan mata tubuh, melainkan dengan cahaya batin yang akan menunjukkan kepada kita siapa mereka di dalam Tuhan. Kata-kata ini tidak menghapus misteri, tetapi mengajak kita untuk merenungkan apa artinya mencintai dalam iman. Karena jika Kristus telah mengalahkan kematian, maka Ia juga telah mengalahkan jarak, keheningan, dan perpisahan. Pertemuan yang kita harapkan bukan hanya mungkin, itu dijanjikan. Ini adalah janji yang tersembunyi dalam Injil, sebuah kepastian yang tidak lahir dari perasaan, tetapi dari kebenaran yang menjelma. Dalam sebuah homili yang mengharukan, Paus Leo membagikan kenangan pribadi. Seorang ibu, dengan mata berlinang air mata, bertanya kepadanya, "Anakku meninggal tanpa sakramen. Apakah aku akan melihatnya lagi? Apakah dia masih akan tahu siapa aku?" Sang Paus tidak menjawab dengan dogma. Ia menatapnya dengan lembat dan berkata, "Apa yang telah disatukan Tuhan dalam cinta tidak akan dihapuskan. Itu akan ditransfigurasikan. Anakku, anakmu akan mengenalimu, bukan dari wajahmu, tapi dari cahaya yang hanya surga yang bisa berikan." Kata-kata yang sederhana namun penuh penghiburan. Kata-kata yang berbicara langsung ke hati karena mengingatkan kita bahwa kenangan akan cinta tidak pernah mati. Dalam Injil, Yesus memang jarang berbicara secara langsung tentang kehidupan keluarga di surga, tetapi ketika Ia berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal," Yohanes 14:2, Ia tidak hanya berbicara tentang suatu tempat, melainkan tentang sebuah persekutuan. Sebuah persekutuan di mana cinta menjadi terang, dan jiwa-jiwa yang telah saling mencintai di dalam Tuhan akan dipertemukan kembali selamanya.
Paus Leo X menegaskan, surga tidak menghapus sejarah hidup kita, tetapi mentransfigurasikannya dalam kepenuhan cinta. Setiap tindakan yang dijalani dalam iman, setiap pengorbanan diam-diam, setiap belayan kasih akan berbuah dalam kekekalan. Ikatan manusia yang dijalani dalam rahmat tidak akan dihancurkan, melainkan diubah. Seorang ibu tidak akan lagi menjadi ibu seperti di dunia, tetapi ia akan mengenali dalam diri anaknya misi kasih yang ia jalani untuknya, dan sang anak akan mengenali dalam dirinya sumber dari begitu banyak doa dan air mata, pasangan suami istri. Tidak lagi menjadi suami dan istri dalam arti duniawi, namun cinta mereka yang dijalani dalam Kristus akan bersinar dalam kemuliaan yang baru. Itu bukan penghapusan, tetapi transfigurasi dalam cahaya ilahi. Santo Agustinus pernah menulis, di mana kita akan bersama Allah, di sanalah kita juga akan bersama satu sama lain, dan kita akan saling mencintai lebih dalam, karena kita akan mencintai di dalam Allah. Merenungkan kata-kata ini, Paus Leo X berkata, surga adalah persekutuan, dan dalam persekutuan kikal, tidak ada satu pun yang telah dikasihi di dalam Tuhan yang akan hilang. Kata-kata yang menghangatkan jiwa, terutama bagi mereka yang sedang merasakan duka karena kehilangan. Jika kamu telah kehilangan seseorang, Paus mengajakmu untuk mengubah rasa sakit itu menjadi harapan, percaya bahwa pengenalan kembali yang kikal itu sungguh nyata di surga kita akan saling mengenali, bukan hanya melalui wajah, suara, atau kinangan duniawi, tetapi kita akan saling mengenali dalam kasih yang telah mempersatukan kita di dalam Tuhan. Dan pengenalan itu akan menjadi sukacita yang penuh, tanpa waktu, tanpa jarak, tanpa penderitaan, hanya kehadiran murni, karena semuanya ada di dalam Dia. Paus Leo X menegaskan bahwa kehidupan kekal bukanlah gagasan kabur, melainkan kenyataan yang nyata dan bercahaya, di mana segala sesuatu yang dijalani dalam cinta sejati akan menemukan kepenuhannya. Surga bukanlah pelupaan, surga adalah kepenuhan. Dan dalam kepenuhan itu, keluarga menemukan makna terdalamnya. Di bumi, keluarga seringkali menjadi tempat perjuangan, salah paham, dan kadang luka. Tetapi bagi banyak orang, itu juga adalah tempat pertama di mana kita belajar memberi, menerima, dan mengampuni. Paus berkata, setiap tindakan cinta yang dijalani dalam keluarga, sebuah senyuman, sebuah doa, sebuah pelukan diam, memiliki nilai kikal, dan ia menambahkan, segala sesuatu yang didabar dalam kasih keluarga akan dicuai dalam cahaya kikal Allah. Kehidupan kikal tidak menghapus apa yang telah kita jalani, ia mengubahnya, menyusukannya, dan memuliakannya. Kenangan penuh kasih, ikatan dalam iman, air mata yang diteteskan karena cinta, tak ada yang akan sia-sia. Paus menceritakan kisah nyata, seorang wanita lanjut usia, setelah kehilangan suaminya yang telah menemaninya selama 60 tahun, masih menulis kepadanya, setiap malam aku berbicara padanya di depan fotonya di nakas, bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai seseorang yang masih mendengarku. Paus menjawab, cinta yang setia tidak mati. Suamimu mendengarkanmu, bukan dengan telinga, melainkan dengan jiwanya, dan ia berdoa untukmu seperti engkau berdoa untuknya. Karena cinta dalam Tuhan tidak pernah terpisah, bahkan oleh kematian. Inilah visi iman Kristiani tentang keluarga dalam kekekalan. Ia tidak menyangkal duka. Ia bukan ilusi. Ia adalah transfigurasi, cahaya yang mengalahkan kegelapan. Siapapun yang mencintai di dalam Tuhan tidak akan kehilangan apapun. Siapapun yang hidup dalam kasih dan rahmat, sedang berjalan menuju kepenuhan kekal. Paus mengajak setiap keluarga, setiap orang tua, setiap anak untuk hidup hari ini seolah-olah keluarga ditakdirkan untuk abadi. Karena memang demikian adanya, itu berarti mengampuni meskipun sulit, di hadapan salib yang tergantung di rumah. Berdoa bersama, mungkin hanya satu bait sebelum makan malam, menyerahkan rasa sakit kepada Tuhan, alih-alih memendamnya dalam hati, memberkati anak, pasangan, orang tua, dengan tanda salib atau kata cinta, karena setiap tindakan cinta adalah batu hidup dalam bangunan kikal. Surga tidak dibangun sendirian. Ia dibangun bersama, dalam iman, dalam harapan, dalam kasih setiap hari. Paus Leo X berkata, jika kamu ingin melihat orang yang kamu kasihi di surga, jadikan rumahmu hari ini cerminan dari rumah kekal. Surga, kata Paus, tidak menghapus siapa diri kita, tetapi menyempurnakan identitas kita dalam Tuhan. Dalam kepenuhan itu, wajah-wajah yang telah kita cintai tidak akan dilupakan. Mereka akan menjadi cermin dari kemuliaan ilahi, bebas dari rasa sakit dan keterbatasan manusiawi. Para kudus tidak kehilangan keunikan mereka di surga, mereka justru menemukannya secara lebih utuh.
Santa Monica bertemu kembali dengan putranya, Augustinus. Para martir bertemu mereka yang diselamatkan oleh darah mereka. Dan kamu pun akan bertemu kembali dengan mereka yang berjalan bersamamu dalam cinta dan iman. Namun Paus mengingatkan dengan kelembutan, janji kekal ini menuntut jawaban hari ini. Surga bukanlah sesuatu yang otomatis. Ia adalah anugerah, tetapi juga sebuah jalan. Siapa yang merindukan pelukan kembali dengan orang yang dicintai dalam kekekalan, harus mulai menjalaninya dari sekarang di dunia. Bagaimana? Dengan kesetiaan. Kesetiaan dalam doa, mungkin dengan mendaraskan rosario di bawah pohon zaitun atau di sudut rumah. Kesetiaan dalam pengampunan, bahkan setelah pertengkaran keluarga. Kesetiaan pada sakramen, dengan datang ke misa di gereja lingkungan setiap minggu. Kesetiaan dalam kasih yang nyata, bahkan di hari-hari paling melelahkan. Paus berkata, jika kamu ingin keluargamu berkumpul kembali di surga, jalani hari ini pernikahanmu, kebapakanmu, keibuanmu sebagai panggilan kekal. Dan ia menambahkan, apa yang kamu jalani hari ini dalam kasih, akan menjadi terangmu di kemuliaan kelak. Banyak orang tua menderita karena takut anak-anak mereka yang jauh dari iman tidak akan bertemu Tuhan di kekekalan. Tetapi Paus mengajak kita untuk tidak kehilangan harapan. Rahmat Tuhan lebih besar dari segala jarak, setiap doa, setiap pengorbanan tersembunyi, setiap air mata yang diberikan dalam iman dapat membuka jalan di mana segalanya tampak tertutup. Paus mengajak kita untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian, tetapi juga untuk hidup dengan harapan yang aktif, menyerahkan setiap hari sebagai benih kekekalan, tak ada yang sia-sia. Tidak ada doa yang dibisikkan di hadapan Bunda Maria yang tak terdengar. Tidak ada, aku sayang kamu, di depan salib yang diabaikan. Tidak ada rasa sakit yang dipersembahkan dalam diam yang tidak dihargai, semuanya dikumpulkan. Dan suatu hari, dalam terang yang tak pernah padam, akan ada tangan yang terulur, wajah yang kamu kenali, suara lembut yang berkata, terima kasih telah percaya bahwa cinta tidak pernah berakhir. Jika hari ini hatimu memikul kehilangan seseorang yang kau cintai, persembahkan rasa sakit itu kepada Tuhan dan ulangilah dengan iman, Tuhan, jagalah keluargaku dalam MU sampai kami dipersatukan kembali untuk selamanya. Karena keluarga adalah jalan, dan jika dijalani dalam iman, jalan itu akan membawa kita ke surga.